Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 15 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Warga Negara yang Baik. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biar kami diajarkan oleh kebenaran firman Allah, tidak hanya menjadi anak Tuhan untuk kepentingan pribadi kami, tidak hanya menjadi orang yang baik di gereja, di rumah, tapi sebagai warga negara, kami harus menunjukkan sebagai warga negara yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak bagian firman Tuhan diajarkan kita dipanggil menjadi warga negara yang baik, tidak hanya sebagai warga negara kerajaan Allah, tetapi menjadi warga negara di mana kita hidup tinggal di sebuah negara, khususnya kita semua yang tinggal di Indonesia. Kita adalah warga negara Indonesia dan Tuhan memerintahkan kita supaya kita menjadi warga negara yang baik. Apa yang dikatakan di dalam ayat pertama sampai ketiga? Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Lalu dikatakan untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Sahabat seperjalanan, mungkin sangat jarang diajarkan kita bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita bisa menghormati dan mendoakan juga para pembesar, mereka yang memerintah kita, presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPRD, mahkamah-mahkamah yang ada, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, mereka yang punya kewajiban di dalam menjaga keamanan negara, TNI, untuk Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, mereka yang mungkin bergerak di dalam kementerian dengan segala bidangnya masing-masing, baik kementerian yang urusannya dengan apa yang ada di langit, yang disebut dengan tol langit, yang mengatur seluruh urusan keamanan udara, dan juga berbagai macam citra satelit komunikasi, berbagai menara-menara yang dibangun supaya komunikasi satu dengan yang lain bisa berjalan dengan baik, yang mengelola laut. Tidak mungkin rakyat biasa itu menjaga laut. Maka di sanalah dibutuhkan angkatan laut. Kita tahu dengan jelas negara Indonesia memiliki laut yang sedemikian luas. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk punya armada laut untuk mengamankan laut yang sedemikian luas. Kita kembali ke darat. Maka di darat kita bertemu, di laut sendiri ada namanya tambang minyak, perikanan. Siapa yang mengelolanya? Kita tentu harus mendoakan mereka-mereka yang punya kewenangan, mereka-mereka yang diberikan kuasa, yang diamanatkan oleh Tuhan dan juga dipilih oleh rakyat, sehingga mereka di dalam doa-doa kita, mereka diberikan keamanan, perlindungan, penjagaan, kesehatan, tentunya juga kejujuran supaya tidak korupsi. Lalu siapa para pembesar atau mereka yang ada di darat? Kita tahu dengan jelas. Ada kepolisian yang menjaga seluruh keamanan sipil. Ada TNI yang menjaga seluruh pelosok Indonesia. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat yang mungkin ingin mencuri kekayaan alam, kekayaan tambang, kekayaan yang di darat. Atau mereka yang melakukan penyelundupan narkoba, dan segala macam urusan kejahatan yang terjadi. Lalu kita mungkin seringkali pesimis atau kita terbiasa mengkritik para pemerintah. Pertanyaannya, apakah sewaktu kita mengkritik pemerintah, apakah hidup kita lebih baik dari mereka? Atau dengan sebuah pertanyaan lain, kalau kita menjabat seperti mereka, apakah kita tidak akan tergoda atau kita pun akan berlaku sama? Apakah godaan tersebut hanya berlaku kepada orang-orang pembesar? Kita juga tergoda. Setiap manusia yang ada di alam bangsa kita Indonesia ini berjuang bergumul dengan kebiasaan, berjuang bergumul dengan dosa, berjuang dan bergumul dengan godaan-godaan. Kita pun juga sama dihadapkan dengan godaan, bentuknya saja yang berbeda. Maka kita diajarkan oleh firman Tuhan pada bagian inilah. Dikatakan hormatilah mereka, doakanlah mereka, dukunglah mereka. Apa yang dihasilkan?
Ayat yang kedua, supaya kita sebagai negara dan bangsa, kita itu dapat hidup tenang dan tentram dengan segala kesalehan dan kehormatan. Hidup tenang dan tentram berarti perlu ada yang menjaga ketentraman keamanan. Siapa yang menjaga ketentraman dan keamanan? Tidak hanya aparat. Kita sendiri, sewaktu kita berjalan, janganlah kemudian menggoda orang lain untuk menjamret, merampas milik kita. Karena kita berpakaian, kita berpenampilan yang menggoda orang lain. Kita juga tidak bisa menjaga diri sendiri. Atau kita menjadi orang yang tidak bisa saling menolong di tengah-tengah publik. Tatkala ada masyarakat lain yang menghadapi kesulitan, kita menghindar. Maka itu akan menyuburkan kejahatan-kejahatan. Namun kalau masyarakat bisa saling menolong, saling menjaga, saling mendukung, saling mengingatkan, maka kita melihat bagaimana di negara Jepang hampir dikatakan barang yang jatuh, barang yang tertinggal, itu tidak pernah akan hilang. Pasti menyerahkan kepada kepolisian. Maka tindakan-tindakan kesadaran seperti demikian tidak timbul tiba-tiba. Negara Jepang itu menjadi negara yang mengajarkan tentang kejujuran adalah sebuah kehormatan. Mengambil barang orang lain adalah sebuah kehinaan. Dan mereka tunduk patuh setia kepada aturan yang sudah disepakati bersama. Maka siogianya kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang dipanggil patuh dan tunduk pada aturan-aturan Tuhan. Bagaimana kita dipanggil saling menolong, saling mendoakan, saling mendukung. Rakyat tidak hanya bisa menuntut kepada pemerintah. Pemerintah pun tatkala diberikan kewenangan, jangan berlaku sewenang-wenang karena amanah, kepercayaan diberikan oleh rakyat adalah sebuah tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang memilihnya, tetapi kepada Tuhan yang mendirikan bangsa dan negara, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, kepada Tuhan yang memberkati seluruh bangsa, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh bangsa di muka bumi ini yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan adakan, yang Tuhan berkati, yang Tuhan siapkan segala sesuatu yang menjadi bagian daripada kebutuhan manusia. Mari sahabat seperjalanan, belajarlah untuk menghormati pemerintah kita dengan mentaati aturan-aturan yang ada. Aturan lalu lintas, tidak buang sampah sembarangan, kemudian juga tidak membuang berbagai macam cairan yang bisa merusak ekosistem yang ada. Jangan kemudian mencabut tanaman, memotong tanaman, tetapi kita lebih banyak menanam tanaman-tanaman baru agar penghijauan itu terjadi. Kita pun juga berkendaraan, jangan pakai knalpot brong-brong yang merusak telinga orang lain, menimbulkan kebisingan hanya untuk ego menonjolkan aku punya kendaraan. Diubah-ubahlah knalpot. Maka tindakan seperti demikian, kita tidak sedang mendukung program pemerintah dan kita tidak membawa kebaikan. Bentuk keburukan-keburukan dalam perilaku kita di tengah-tengah masyarakat bisa banyak hal dan saya percaya sahabat seperjalanan bisa menguraikannya satu persatu. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi anak Tuhan, tidak hanya menjadi warga negara kerajaan Allah yang baik, tetapi menjadi warga negara yang baik di tengah-tengah bangsa yang kita cintai. Doakanlah para pejabat, doakanlah para pembesar, doakanlah para penguasa, agar mereka bisa menjalankan amanatnya dengan baik, dan kita sebagai rakyat dan warga negara juga berfungsi dengan baik menjadi warga negara yang baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati.